Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan alhamdulillah pada hari ini Rabu 18 Juni 2025 kita kembali dipertemukan dalam majelis kajian kita di kajian hadis. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang mengenai penyucian diri melalui wudhu. Tentunya sebagai bagian dari upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA juga telah hadir di tengah kita dan siap menyampaikan ilmu yang penuh manfaat. Em, dengan hormat, kami persilakan kepada Ayahanda untuk menyampaikan pengantar pada kajian kita pada hari ini. Dipersilakan Ayahanda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para muridku yang sangat setia mengikuti kajian ini. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini dapat kembali berjumpa setelah beberapa kali kita tidak sempat karena bukan kesibukan, karena saya tidak bisa menghindar karena saat itu saya naik pesawat. Hmm. Pesawat ada yang dari Bima, ada yang dari Lombok sehingga kita tidak bisa bertemu. Tapi nanti saya sudah siapkan untuk yang berikutnya. Kalau berhalangan hadir pada waktu itu, saya sudah siapkan sebuah peralatan yang saya bisa rekam ketika itu dan saya tinggal kirimkan itu kepada para muridku. Saya sudah beli. Hmm. Saya sudah beli canggih sekali. Jadi jarak beberapa meter wireless dia. Jadi saya bisa mainkan dari jauh. Ketika saya ngomong, ada wirelessnya di sini. Kemudian ketika saya matikan, saya langsung matikan. Ketika kirim ke dia agar dia share ke manapun. Hmm. Ya, Udah, supaya Ayahanda. kajian kita jalan. Hmm. Dan nanti anak-anakku, kalaupun kita tidak sempat langsung bertemu, tapi nanti bisa dilihat wajah saya melalui rekaman itu nanti. Hmm. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai penyucian diri dengan wudhu. Para muridku yang saya banggakan, pada hakikatnya semua ibadah itu menjadi sarana untuk penghapusan dosa. Semua. Di samping kita mendapatkan pahala dari amalan itu. Jadi, satu kali kita melakukan amal ibadah, dua yang kita dapat. Yang pertama, kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari berwudu, itu adalah rangkaian ibadah, dan ketika kita berwudu, itu akan kita dapatkan pahala dan kita dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, eh, itu penghapusan dosa melalui wudhu itu adalah penghapusan dosa fisik. Fisik. Jadi ada najis fisik, ada kesucian fisik. Eh, Baik, kata wudhu itu berasal dari wadu'a. Waw, do, hamzah.
Bisa dibayangkan, nah dia kalau wada'a, beda hamzah, beda ain, beda maknanya. Kalau wada'a berarti membersihkan, wada'a berarti meletakkan. Wada'a yada'u. Ah, membersihkan apa? Membersihkan dosa-dosa dari anggota badan. Jadi kalau setiap kali orang berwudu, itu berarti setiap kali itu pula dia membersihkan anggota badannya dari dosa-dosa anggota badannya. Kita lihat, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis yang kemudian hadis itu diriwayatkan oleh Imam Malik. Hadis itu berasal dari Abdullah As-Sunabihi. Berasal dari Abdullah As-Sunabihi. Abdullah As-Sunabihi ini menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-'abdu al-mu'minu." Apabila seorang mukmin berwudu, fatamadmada lalu dia berkumur-kumur. Apa kata Rasulullah? Kharajatil hataya min fihi. Maka keluarlah seluruh dosa dari apa yang ada dalam mulutnya itu seluruhnya. Harajatil hataya min fihi. Fihi itu di sini bukan harfu jar dengan hi-nya, bukan. Fihi atasnya famu. Famu, fu. Fu itu dari antara asmaul khamsah. Fu jadi fihi, min fihi. Maksudnya min famihi, itu maksudnya. Jadi ketika seseorang berkumur-kumur Nadia, maka keluarlah seluruh dosa dari apa yang ada dalam mulutnya. Dosa apa dalam mulutnya Nadia? Bukan dosa karena makanan, bukan. Dosa karena ucapan. Jadi kalau kita misalnya kita pernah bercerita tentang orang lain, itu tidak boleh kan. Tapi ketika berwudu katanya, keluarlah seluruh dosa itu. Mungkin juga dosa lidah kita, dosa mulut kita ketika makan yang haram boleh jadi. Tapi yang intinya di sini adalah dosa dari mulut, dosa dari lidah, karena lidah pernah bercerita tentang sesuatu orang lain atau seseorang, atau sesuatu tentang orang lain. Bayangkan dia ketika kumur-kumur, kita tumpahin air kumur, keluarlah semua dosa itu kata Nabi. Kemudian ijastansara, apabila dia memasukkan air ke dalam lubang hidungnya. Jadi kan kita biasa mulut, kemudian kita masukkan juga air ke dalam lubang hidung. Apa kata Nabi? Kharajatil khataya min anfihi. Maka keluarlah dosa-dosa yang tadinya ada dalam lubang hidungnya. Dosa apa ini? Mungkin karena kita mencium yang haram, ya kan? Mungkin kita melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, kemudian ada dosa dari hidung, ya kan? Nah, tadi berkumur-kumur, sekarang dosa dari hidung. Ketika kita mengeluarkan kembali air itu, maka dosa-dosa dari hidung itu keluar seluruhnya, kata Nabi. Oke, bagaimana yang berikutnya? Faida gasala wajahahu. Apabila dia mencuci wajahnya, mukanya, kharajatil hataya min wajhihi. Keluarlah semua dosa wajahnya. Nah dia, apa dosa wajah? Di wajah itu Nadia ada pipi. Kalau kita pernah mencium yang haram, ketika dicuci dengan air wudhu Nadia, berguguran itu dosa-dosa pipi tadi yang mencium yang haram. Ini kalau hidung tadi mencium bau, sekarang mencium sesuatu fisik.
Jadi kalau ada anak muda yang tadi siang itu dia mencium pacarnya, ketika dia berwudu pada siang hari, maka hilanglah dosa pipinya itu tadi. Itu, itu yang dimaksud. Kemudian yang berikut, di wajah itu ada apa, Nadia? Ada mata. Kalau tadi saya ke mall kemana-mana, misalnya ke mall mana gitu, kemudian saya lihat anak gadis yang pakaiannya itu tidak cukup menutupi auratnya, yang kelihatan adalah buah dadanya, kasarnya maaf kalau saya sebut itu. Itu tabiat mata itu Nadia tidak pernah satu kali dia mau pandang, pasti mau dua kali. Kemudian bisa-bisa tiga kali kalau dia masih mandang terus. Kalau orang sudah lewat tidak bisa kelihatan, baru mata itu tidak bisa tengok lagi. Nah, lahirlah dosa mata Nadia. Ketika siang hari, ketika kita berwudu, insya Allah dosa mata itu hilang. Ya. Padahal memandang yang haram itu kan tidak boleh. Itu memandang yang haram. Jadi keluarlah dosa pipi dan keluarlah dosa mata tadi itu. Hmm. Itu apa katanya di situ? Hmm. Hatta takhruja hatta takhruja min tahti asfari ainaihi. Sampai keluar dosa-dosa pandangannya itu keluar di bawah matanya nih, keluar semua. Netes ikut bersama air. Ketika kita mencuci wajah kita dengan air, maka keluarlah dosa-dosa itu melalui apa namanya itu eh, bulu-bulu mata yang ada di situ keluar semua. Nah, ini hebatnya ini. Oke, faida gasala yadaihi apabila dia mencuci kedua tangannya. Harajatil khataya min yadaihi sehingga keluarlah pada saat itu dosa-dosa dari kedua tangannya. Hatta tahruja min tahti azfari yadaihi. Sampai keluar apa dia di celah-celah jari-jarinya. Keluar itu semua dosa. Semua keluarlah semua dosa itu di celah-celah jari-jarinya. Wa idza masaha bi ra'sihi apabila dia membasuh kepalanya kharajatil khataya min ra'sihi keluarlah seluruh dosa dari kepalanya itu hatta tahruja min udhunaihi sampai keluar air itu di telinganya makanya kita cuci muka itu kan anukan telinga keluarlah dosa-dosa telinga tadi yang mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Hmm. Faida gasala rijlaihi apabila dia mencuci kedua kakinya harajatil khataya min rijlaihi maka keluarlah kotoran-kotoran dosa-dosa yang ada di kedua kakinya itu. Hatta takhruja min tahti azfari rijlaihi sampai keluar di celah-celah jari-jari kakinya itu. Qala summa kana masyuhu ilal masjidi wa salatuhu nafilatan. Kemudian dia berjalan menuju masjid wa salatuhu nafilatul lahu dan melaksanakan salat sunat wudu. Nanti kita akan uraikan lagi apa kehebatan salat sunat wudu. Ini Nadia, belum lagi kita berdoa setelah wudu. Nanti kita akan uraikan mengenai itu nanti apa kehebatan dari situ. Nah, sekarang kita lihat. Kalau demikian halnya, maka setiap kali seseorang berwudu, maka pada saat itu sebenarnya semua dosa dari anggota badannya keluar semua, tidak ada lagi yang tertinggal. Sekarang ini Nadia kita pertanyakan, kenapa sih dibahas pada bagian tertentu? Kita mencuci yang pertama apa? Tangan dulu kan. Setelah itu berkumur-kumur. Setelah itu mencuci muka. Setelah mencuci muka,
kemudian kita mencuci kedua tangan, mulai dari ujung tangan sampai siku, lewat siku. Nah, setelah itu baru kita membasuh kepala sambil membasuh telinga. Setelah itu baru kaki. Pertanyaan kita adalah kenapa dibatasi situ? Karena itulah anak-anakku sekalian, anggota badan yang bisa menghasilkan dosa. Semua menghasilkan dosa. Sekarang kita tanya, kenapa harus sampai siku? Siku itu bisa melahirkan dosa kalau kita pernah menyikut orang tadi siang. Sikut. Kenapa kepala? Kita bisa menanduk orang. Saya ingat dulu waktu pertandingan bola dunia itu saya nonton tahun berapa itu. Itu Jidan itu, Jindan apa Jidan itu langsung dia tanduk temannya. Sampai dikasih kartu kan. Ya kalau seorang muslim ketika pulang dari main bola dia berwudu, maka dosa kepalanya hilang. Ah, sekarang kita pernah ke kita bertanya, kenapa kaki itu hanya sampai kedua mata kaki, tidak sampai lutut? Kalau sampai lutut sebenarnya sama dengan tangan, mulai dari ujung jari sampai dengan siku. Tapi betis itu tidak pernah punya dosa. Kalau kita mau menendang orang, kemudian dia pakai betisnya, dia akan jatuh sendiri. Dia akan jatuh karena betis tidak punya dosa. Maka dalam ajaran wudhu tidak dicuci atau tidak dibasuh itu betis. Karena betis tidak punya dosa, apalagi lutut. Sedangkan siku ada dosanya. Karena itu kalau kita berwudhu tentu dengan wudhu yang sempurna, dengan wudhu yang bagus, maka kita akan dihapuskan oleh Allah dosa-dosa kita. Saya ingatkan kawan-kawan, biasanya orang itu Rasul mengingatkan, yang perlu diperhatikan itu ketika kita mencuci tangan sampai siku. Hati-hati ketika mau hadiri acara pengantin, baju kita baju batik yang baru. Ketika kita mau berwudu, hati-hati jangan sampai demi menjaga pakaian kita yang bagus, sampai-sampai kita tidak dapat membasuh ujung siku ini ketika berwudu. Maka wudunya tidak sah. Karena ilal marafiq itu adalah rukun. Ah, yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam berwudu di tengah-tengah jari kita. Makanya kata kata para ulama, di tengah-tengah jari itu ketika berwudu, kita harus nyia-nyiakan air, menyisikan air ke dalam itu, agar semua uh, celah-celah jari itu terkena air, jari kaki maupun jari tangan. Saya biasa mengatakan begini, ketika kita berwudu, jangan sampai kaki itu dibiarkan aja, dikasih goyang aja dari jauh sini kakinya itu. Harus dipegang, agar di celah-celah jari kaki itu bisa masuk air. Kita kan biasa, kalau sudah di keran itu kan sudah kita balik-balik aja kaki itu biar kena. Tidak boleh. Harus kita pegang. Agar kita nyisikan air itu ke dalam cerah-cerah jari. Jari kaki. Jari tangan juga begitu. Nah, ini yang penting. Itulah sebabnya saya, para muridku, saya biasa bilang begini kalau jamaah saya. Kalau ada yang bertanya begini, Pak Ustaz, bagaimana ini katanya? Saya ini tidak batal wudhu dengan suami saya. Oke, jadi ibu habis 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 itu langsung ibu sholat kalau ini. Iya, oke. Kalau itu pandangan ibu teruskan, berarti ibu itu mengikuti pandangan Imam Hanafi. Ada ibu yang lain lagi, Pak Ustaz bagaimana saya? Saya batal wudhu sama suami. Oke, teruskan. Itu berarti ibu mengikuti mazhabnya Syafi'i. Ada yang ketiga, Pak Ustaz, kalau begitu mana sih yang benar? Katanya yang ini diterusin, yang ini diterusin. Kalau Ustaz yang mana? Saya tergantung. Tetapi kalau saya bersentuhan dengan istri saya wudhu kembali, walaupun saya punya keyakinan tidak batal. Karena apa?
Kalau kita habis bersentuhan dengan suami atau istri, kalau dimaksud oleh Allah di situ bersentuhan dengan suami istri, maka rugilah orang-orang yang punya pandangan tidak batal wudhu kalau bersentuhan. Baiknya adalah, kalaupun kita meyakini dengan pandangan Imam Hanafi, maka baiknya kita habis bersentuhan dengan suami atau istri berwudhu kembali. Atau kalau kita tidak bersentuhan sama siapapun, maka kita memperbaharui wudhu. Yang namanya dalam Imam Syafi'i itu tajridul wudhu. Wudhu kita masih ada, tapi kita perbaharui wudhu itu. Supaya apa? Supaya tadi itu dosa-dosa kita itu yang ada di sana itu akan terhapus. Sekarang kalau dosa kita tidak ada, tinggal digantikan oleh Allah dengan pahala. Nah, itu dia. Digantikan oleh Allah dengan pahala. Jadi, kalau saya sama ibu di rumah, apakah saya bersentuhan itu? Pendeknya, one wudhu, one sholat. Itu prinsipnya. Tidak boleh one wudhu, two sholat, atau tiga sholat. Tidak boleh. Itu menjaga itu. Jadi lebih baik. Dan dawamul wudhu itu lebih bagus. Kalau kita mau keluar kemana-mana, Nadia, kita berwudhu. Ah, kemudian kalau kita mau kemana-mana, kita berwudhu. Ketika kita meninggal dalam keadaan berwudhu. Ah, itu Nadia. Oke, sudah asik sekali nih cerita tentang wudhu. Karena kita akan menyucikan dosa-dosa dari anggota badan yang kita cuci, yang kita basuh ketika kita berwudhu. Oke, jadi mulai dari situ. Hmm. Belum Oke. lagi sholat, baru kita wudhu. Oke, Nadia silakan. Baik, Ayanda. Baik, demikian Bapak Ibu pemaparan dari Ayahanda kita sebagai pengantar. Tadi disampaikan hadis yang membahas tentang penyucian diri dengan wudhu yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Ayahanda, em, tadi kan kalau wudhu itu hanya mencucikan yang fisik-fisik aja ya, Anda. Seperti em, melihat, kemudian melakukan sesuatu dengan tangan, mencium, mendengar, dan sebagainya. Kalau untuk membersihkan hati, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati, dosa yang berkaitan dengan hati itu bagaimana ya Anda? Seperti ria, kemudian sombong tapi hanya dalam hati, terus kemudian juga em, yang lain-lainnya seperti hasad Ya, dan lain-lain. Itu apakah ada juga hadisnya ya Anda bagaimana mensucikan atau menghilangkan penyakit-penyakit tersebut atau juga bisa dengan wudhu Ayahanda. Nah, sebelum dapat pencerahan dari Ayahanda, mungkin disilakan juga Bapak Ibu yang lain yang ingin berdiskusi dengan Ayahanda. Disilakan. Di cantik sini ada pertanyaannya. banyak sekali yang telah hadir ya Anda. Ada Pak Dokter Amin, ada Pak Ripai, ada Pak Muhammad Ali, Bunda Lili, Oke, baik. Asmi. Sebagai pengantar menjawab, saya jawab dulu Nadia. Oke, siap. Bapak Ya, Ibu yang ingin menyampaikan nanti raise hand ya. silakan siapkan dulu pertanyaannya. Jadi, wudhu itu sarana untuk menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan. Oke, sekarang dosa hati, sekarang dosa pikiran, dosa apa? Itu Nadia, itu akan dihapuskan oleh ibadah-ibadah yang lain. Mulai ibadah sholat, kemudian ibadah sholat Jumat, kemudian ibadah puasa, ibadah zakat, kemudian ibadah haji. Semua ibadah itu menghapuskan dosa-dosa non-fisik kita. Ah, dosa anggota badan itu akan dihapuskan oleh wudhu. Tadi kita habis menampar orang. Dosa kan? Nanti siang, nanti sore kita cuci itu tangan. Insya Allah terhapus dosa. Ini dasarkan hadis Nabi. Apa hadisnya yang menunjukkan bahwa ibadah-ibadah salat, ibadah-ibadah puasa, ibadah-ibadah haji, ibadah salat Jumat menghapuskan dosa? Kata Nabi, as-salawatul hamsu. Salat 5 waktu yang kalian kerjakan. 5 waktu itu subuh,
kemudian zuhur, ah, zuhur, ah, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Ah, kemudian wal jum'atu ilal jum'ati, sholat Jumat yang dulu dengan sholat Jumat hari ini. Wa ramadhanu ila ramadhanu, ibadah puasa Ramadan yang lalu dengan ibadah puasa Ramadan tahun ini atau tahun depan, mukaffiratun lima bainahunna, akan menghapuskan semua dosa di antara keduanya. Tapi kata Nabi, malam tagsyal kabair, selama orang itu tidak melakukan perbuatan dosa besar. Jadi dosa kecil kita itu Nadia dihapuskan oleh ibadah-ibadah itu. Ibadah sholat, sebenarnya ibadah sholat itu menghapuskan dosa harian kita Nadia. Dosa kita nanti setelah kita kajian ini, Nadia punya dosa. Sholat zuhur nanti dihapuskan, menghapuskan dosa Nadia. Nah, sekarang dosa anggota badan sudah terhapus dengan wudhu. Dosa non-fisik tadi itu akan dihapuskan oleh sholat yang dilakukan Nadia. Nah, ada dosa hati lagi antara zuhur dengan asar. Kita melaksanakan dua sholat dihapus. Sholat asar, sholat maghrib dihapus. Dosa antara sholat maghrib, sholat isya dihapus. Kalau Nadia punya dosa malam-malam dengan orang lain secara fisik. Pagi besok lagi sholat subuh langsung hilang dosanya. Sepanjang tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu ada SOP khusus. Super. Ada SOP khusus. SOP-nya apa? Harus bertaubat. Dosa kepada kedua orang tua. Ya, dosa syirik. Dosa membunuh orang. Dosa berzina. Itu ada SOP khusus. Tapi kata Nabi, dosa-dosa kecil akan terhapus oleh ibadah-ibadah itu. Yang tidak disebut oleh Nabi itu zakat. Zakat itu menghapuskan dosa kita dan menghapuskan kotoran-kotoran harta kita yang kotor. Ibadah haji itu lebih dahsyat lagi Nadia. Menghapuskan semua dosa kita dari kecil. Sampai pada saat kita melaksanakan tawaf wada. Tapi kan dosa kita selalu lahir aja Nadia. Sepulang dari tawaf wada dalam perjalanan dari Mekah menuju Jeddah ada dosa lagi. Udah, nanti ada wudhu, ada sholat. Naik pesawat, lihat orang lain, saya jengkel tuh sama orang itu katanya. Sudah ada dosa lagi tuh. Ini Nadia. Jadi dosa-dosa fisik dihapuskan oleh wudhu, dosa-dosa di dalam hati dihapuskan oleh ini. Di samping kita itu Nadia, pengobatan sakit-sakit hati itu harus diobati secara khusus. Baik. Penyakit hati yang sebenarnya yang paling berat itu ada 7 menurut saya. Suuzon sakit hati, hasad sakit hati, sombong sakit hati, bohong sakit hati, marah-marah sakit hati, pelit juga sakit hati Nadia. Tahu nggak pelit itu? Penyakit hati. Penyakit hati. Kemudian ria, penyakit hati. Makanya apa namanya kata Nabi dalam kaitan dengan 7 sifat itu, iyakum, iyakum wazanna, iyakum wal kadhiba, iyakum wasukha, iyakum wal hasada, iyakum semua. Itu Nadia ayah dapatkan penyakit hati itu ketika suatu saat kemampuan ayah mengobati gigi itu hilang, hilang. Lalu saya berdialog dengan hati saya, ya Allah, ada apa engkau cabut kemampuan itu? Sementara banyak hambamu yang saya sudah tolong dengan kemampuan yang engkau berikan itu. Langsung apa hati saya bilang? Ada pelanggaranmu yang kamu langgar. Kamu tidak boleh melanggar. Loh, apa yang saya langgar? Ya Allah, kembalikanlah pemberianmu itu kepadaku, dan aku siap untuk menghindarkan semua itu. Hati saya mengatakan, kau berpuasa. Saya, Pak Amin, berdialog dengan hati kalau ada yang begitu. Kau puasa. Saya puasa 15 hari. Sampai Bunda di rumah apa? Katanya puasa apaan? Katanya. Puasa diet sebelum itu.
Padahal saya sudah diminta untuk itu. Akhirnya apa? Bayangkan Pak Ali, saya diberitahu. Ada 7 sifat yang tidak boleh kamu ada dalam hatimu. Kalau ada salah satu ada dalam hatimu, tidak sampai itu doamu ke arah sana itu untuk diturunkan. Coba, luar biasa. Jadi saya menjaga betul yang 7 itu agar tidak ada dalam diri saya. Karena penyakit itu termasuk penyakit yang berat, sampai hati saya tertutup, tidak mendapatkan hidayah Allah untuk mengobati itu. Itu gara-gara memiliki salah satu sifat. Bagaimana kalau 7 sifat itu ada dalam hati kita, Nadia? Kita tidak dapat nur Allah itu kalau sudah begitu. Ah, ini Nadia. Ini Iya. gara-gara Nadia yang bertanya, inilah jawabannya Ya, ayahnya langsung Ayanda. panik. Iya, baik Ayanda. Ayanda, terus bagaimana ya Anda kalau kan tadi kan kalau seandainya kita berdosa karena kita hilaf, semua pasti punya dosa, semua manusia pasti punya dosa. Tapi kalau mereka melakukannya itu dengan sengaja dan menjadi karakter karena meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun dan hanya dengan berwudu Allah akan mengampuni kita dan selalu melakukan dosa itu dengan rutin tuh gimana ya? Ya, eh, Nah, Allah masih mengampuni nggak ya Anda kalau kayak gitu? baik. Itu Nadia, banyak cara untuk menghilangkan dosa. Salah satunya dengan berzikir. Kata Nabi, barang siapa mengatakan la ilaha illallah, semua dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosanya seperti tumpukan pasir di laut. Coba Nadia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba. Tetapi menyebutnya itu harusnya 100 kali. 100 kali dalam sehari kan gampang. Naik bis, sedang macet, kita baca La ilaha illallah. Nggak usah keras-keras, dalam hati aja. Hmm. Dihapuskan dosa kita oleh Allah dengan cara itu. Yang kedua dengan cara berdoa. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Bayangkan doa itu, kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, atas dosa-dosa orang lain. Dan itu semua punya pahala, Nadia. Kalau kita mohon ampun untuk orang tua kita, kita dapatkan pahala. Di samping doa kita akan sampai kepada orang tua kita. Itu hebatnya Allah. Betul-betul Allah itu maha memberi, maha mengampuni. Jadi kalau Iya, Nadia punya dosa beberapa hari ini, dosa apa pendeknya, mintalah ampun kepada Allah. Siapa tahu ada iya. dosa-dosanya. Makanya dia bertanya itu, ada dosanya baru-baru ini. Cuma nggak mau dibilang aja ada dosanya. Jadi ya Anda bisa jadi kita bilang kalau seandainya orang yang taat beribadah, mereka juga bisa jadi juga lebih banyak juga dosanya ya kalau misalkan mereka Nadia, gitu. tidak ada manusia satupun yang bersih dari dosa, nggak ada. Hmm. Sepanjang dia masih hidup, setiap itu pula selalu ada dosa. Cuma peringkatnya bisa jadi sedikit, bisa jadi besar. Tidak ada manusia yang suci bersih dari dosa. Yang bersih dari dosa itu hanya Rasulullah, maksum katanya. Manusia kita ini kan begini. Kalau mungkin kita tinggal dalam rumah, nah dia tidak banyak dosa. Tapi kalau sudah kita keluar, kita lihat Hmm. orangnya begini, kita lihat orangnya begini. Sudah, langsunglah dosa. Kita dalam bergaul selalu ada dosa. Nah, walaupun dalam pergaulan kita itu silaturahim, selalu ada bahwa kita diberi pahala oleh Allah karena silaturahim. Oh, asik Nadia. Baik, Ayahanda. Masih tersisa sekitar 6 menit. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Eh, Ayahanda, ingin berdiskusi dengan Ayahanda. Kan, Ini ada biasanya Pak anak Ibu. Rifai itu biasa bertanya itu. Hmm. Ada Pak Muhammad Ali. Tadi sudah Oke, ya Pak Ali silakan Pak Ali. lihat Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih ya Yanda atas ilmunya. Mohon petunjuk ya Yanda. Hmm. Eh, dalam wudhu ini kan di Al-Quran kan dijelaskan tadi sudah dijelaskan oleh Ayanda. Misalnya membasuh tangan sampai ke siku-siku, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Nah, kalau dibalik kayak Ayanda, misalkan sekarang ini tadi yang Ayanda sampaikan, sekarang zaman canggih, apa namanya zaman canggih, ada keran. Kita kadang-kadang melihat ada yang wudhu,
dari siku-siku sampai ke tangan, mata kaki sampai ke kaki. Nah, kalau seperti itu kayak mana ya Anda hukumnya? Apakah ini menyalahi aturan yang ada di dalam Al-Quran, ataukah ini boleh-boleh saja? Mohon petunjuk kayak Anda. Ya. Baik, Terima kasih, Pak. Silakan, Ayanda. yang pertama, kata para ulama, tartib itu salah satu dari rukun. Ya, tapi misalnya kita biasanya dahulukan tangan dulu kan. Ya, setelah itu baru berkumur-kumur. Coba yang lucunya, pada saat nanti kita cuci muka baru berniat. Ini belum berniat, paling Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu berkumur-kumur. Setelah itu ketika kita hendak mencuci wajah kita baru berniat wudhu. Sampai akhir setelah kita berkumur-kumur, kita cuci muka. Setelah itu, setelah cuci muka, kita membasuh kepala, kemudian telinga, kemudian eh, mencuci muka. Setelah itu, setelah cuci muka, kita ini dulu. Tangan hingga siku. Setelah itu baru kepala dan telinga. Setelah itu baru kaki. Itu menurut para ulama, tertib itu bagian dari rukun. Sekarang kita punya pemahaman. Kan kaki itu kan anggota badan paling kotor. Kita dahulukan kaki dulu. Tidak sah kata para ulama. Kita dahulukan kaki. Hmm. Baru yang lain. Itu tidak sah. Jadi harus berdasarkan urutan tertib. Ya, tertib. Nah, tertibnya itu misalnya begini. Kita ambil air wudhu. Tiba-tiba setelah kita cuci tangan sampai siku, airnya habis. Gimana ini? Kata para ulama boleh disambung di tempat lain, tinggal dilanjutkan. Dilanjutkan. Seingat saya Rasulullah itu pernah kehabisan air. Kemudian Rasulullah menambahkan air, cari air lagi, tinggal disambung wudhunya itu dari wudhu yang sebelumnya. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Kita ini cuci ini dulu, baru cuci tangan. Siku dulu. Nggak boleh. Nggak boleh. Atau kita mulai dari mata kaki dulu. Kata Nabi dalam cuci, kata para ulama, mencuci anggota badan itu, misalnya kaki mulai dari ujung kaki dulu sampai itu. Tidak ada masalah kalau misalnya dari mata kaki ke bawah, nggak apa-apa. Dari jari-jari kaki ke atas, nggak apa-apa. Tapi kalau ini tidak bisa. Ah, Kenapa harus dianu ketika kita bertayamum kan ada tayamum kita itu kan begini. Hmm. Ke atas tangan ini tidak kita sampai lewati telapak tangan karena telapak tangan ada debu untuk menyapu yang kiri kan gitu. Karena itu maka dalam hal berwudu kita tertib wudu itu mulai dari awal sampai akhirnya. Tidak boleh dibalik-balik. Di dalam Al-Qur'an itu kan eh, fagsilu wujuhakum. Pertama, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Karena itu menurut para ulama, empat itu merupakan rukun. Tidak boleh tidak. Fagsilu wujuhakum, wajah dulu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu biruusikum. Wamsahu itu basuh. Hmm, Basuh. Jadi tidak, karena itu ulama beda pendapat. Wamsahu itu bisa seluruh kepala, bisa juga sebagian. Hmm. Wamsahu biruusikum wa arjulakum katanya. Ada beda pendapat. Wa arjulakum wa arjulikum. Wa arjulakum itu ikut kepada fagsilu wujuhakum. Nah, kemudian wa arjulikum itu famsahu cukup dibasuh-basuh aja, nggak usah dicuci. Saya lebih condong untuk mengatakan wa arjulakum karena kaki itu bagian yang paling bawah dan itu kotorannya banyak. Nah, itu famsahu wa arjulakum saya lebih condong itu, bukan wa arjulikum. Kan wawul ataf. Jadi famsahu fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq wa arjulakum sebenarnya begitu anunya wamsahu biruusikum tapi tertibnya maka disebutkan wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini jadi harus ada tertib karena tertib itu kata para ulama bagian dari rukun. Oke, itu yang dimaksud Pak Ali.
Baik, terima kasih Ayahanda. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu, disilahkan. Atau tersisa Waktu 2 menit kita Ayahanda, habis. langsung closing statement mungkin. Baik, baik. Karena itu kesimpulan kita adalah wudhu salah satu dari sarana untuk memberikan dosa anggota badan yang ada di bahagian-bahagian yang dicuci ketika berwudhu. Satu. Yang kedua, baiknya itu kita berwudhu untuk satu sholat. Itu yang terbaik. Walaupun wudhu kita masih ada, atau walaupun kita masih memahami bahwa uh, tidak batal wudhu dengan perempuan manapun, silakan pakai itu. Tetapi kalau kita mau sholat, kita baiknya wudhu lagi. Istilah saya, satu kali sholat, satu wudhu. Saya punya kebiasaan, Nadia, misalnya sholat asar. Sholat asar saya menjelang akhir waktu karena kesibukan kemana-mana. Tapi nanti kalau sholat maghrib, saya tidak pakai wudhu itu untuk sholat maghrib. Saya ambil lagi wudhu saya. Misalnya saya sholat malam, Pak Ali, Pak Amin. Sholat malam, sholat malam, sholat tahajud, itu menjelang misalnya jam 4 masih bisa sholat tahajud. Masuk waktu subuh, saya berwudu lagi. Saya tidak pakai wudhu itu tadi untuk itu. Karena keyakinan saya tadi itu akan menghapuskan dosa saya ketika saya wudhu kembali. Ah, itu istilahnya. Oke, demikian kesimpulan kita pada hari ini. Insya Allah yang berikutnya kita akan anu lagi. Mohon maaf selama ini memang ada halangan-halangan itu, tapi insya Allah dalam hati saya selalu ingat kajian kita. Selalu ingat kajian kita. Makanya kemarin saya cari alat itu kemana ini ada alat. Dulu pakai kabel Pak Min, sekarang tidak pakai kabel lagi. Jadi misalnya 10 meter bisa. Jadi saya dari jauh ada tombolnya, cuk, langsung mati. Kemudian sudah siap, langsung hidup. Itu bisa saya pakai melalui HP Nadia. Makanya HP-nya Bapak itu ada khusus untuk itu, ada khusus untuk ini, ada khusus untuk ini. Ada khusus. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallahi fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wabillahi fasibilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Baik, kasih ya demikian Yanda. kajian kita pada pagi hari ini, Rabu 18 Juni 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA atas ilmu dan waktu yang berharga. Juga terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang telah hadir dan berpartisipasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Stop dulu ya Anda.